ada konten yang mungkin tidak berhasil diupload, kira-kira perasaan apa yang muncul? Betul-betul marah lah. Marah, hampir pernah maki-maki. Salam boros. Kalau sudah, jadi ini semacam ada desakan gitu kan dalam diri ketika kita keluar ke sana dengan teman-teman di luar sana. Kita melihat, wah, anak baru kemarin sore dia sudah begini ya, dia sudah punya ini segala macam. Kita yang sudah tua bangka ini belum ngapa-ngapain ini. Belum buat apa-apa, betul. Nah, itu tersadarkan ketika kita punya pergaulan. Iya, betul. Itu juga mempengaruhi. Ketika misalnya kita mendapatkan teman-teman yang bisa mendukung kita, itu otomatis kita juga akan berkembang, mental, pola pikir juga akan berkembang. Tapi ketika kita misalnya mendapatkan teman-teman yang tidak bisa mendukung kita, otomatis kita juga tidak akan berkembang. Nah, jadi dalam memilih teman juga sangat penting. Lingkungan, pergaulan kita juga sangat penting. Oke, kalau saya lihat kawan dia ada yang sampai di Jawa Timur, ini jalan dengan siapa? Gitu kan ya. Artinya, ya memang harus lincah-lincah, bukan lincah. Sebenarnya teknologi ini sudah memberi kemudahan. Mudah. Cuman bagaimana untuk kita mengerti tentang barang ini nih? Kita masuk ke barang ini. Kita mau sampai di mana di kota yang kita baru datang ini. Kita tinggal cari tempat di mana, pom bensin kah, di mana kah, kita bisa sampai, kita bisa tidur, gitu kan? Betul. Dan saya pikir ya, apa ya, kembali soal mental ya. Mental. Mungkin kawan melihat ya, kebanyakan dari kita, kira-kira apa yang kurang dari kita nih untuk bicara soal bagaimana untuk memanfaatkan teknologi ya. Kira-kira apa yang belum ada dalam diri kita untuk supaya manfaatkan teknologi ini. Artinya artinya kemudahan sudah ada nih, kemudahan teknologi ya. Kira-kira apa yang masih membuat kita untuk kebingungan untuk memanfaatkan barang ini lah, barang yang katakan seperti itu. Susah sekali. Iya. Sebenarnya itu kembali ke pribadi masing-masing juga ya. Maksudnya mungkin apa yang saya alami dengan misalnya kawan alami itu kan mungkin cerita hidupnya berbeda. Tapi kalau terkait yang tadi kawan sampaikan, ya itu harus ada dorongan dari pribadinya dia begitu. Harus ada dorongan, harus ada motivasi. Makanya kata-kata motivasi itu sangat penting. Maksudnya kita memotivasi diri kita sendiri untuk harus bisa itu sangat penting begitu. Walaupun kita lihat sederhana, tapi dia punya pengaruh juga itu besar diri kita. Kesadaran terhadap diri sendiri itu sangat penting. Memotivasi diri sendiri. Tuh. Dan untuk kan misalnya kita yang pelajar mahasiswa yang dari timur itu kan lebih banyak bergantung ke orang tua ya, seperti tadi itu uang per bulan. Nah itu kita harus bisa untuk berpikir kayaknya sekarang umurnya nih sudah begini, jadi saya tidak perlu untuk repotkan orang tua. Itu juga harus ada kayak kesadaran diri sendiri saja. Luar biasa. Artinya apa ya? Banyak, saya bingung sebenarnya bagaimana kita harus membedah sebenarnya. Karena kita ini terlalu ketinggalan jauh. Bicara soal teknologi. Literasi digital kita masih sangat minim ya. Itu betul, sangat betul. Makanya ya kita lihat banyak yang punya Instagram, banyak yang punya TikTok, followers banyak, tapi bagaimana untuk menghasilkan penghasilan? Tidak mengerti, yang penting. Betul. Yang penting ini banyak yang nonton. Hanya itu saja. Kok yang TikTok selesai ke dapur, mama kejar gitu apa? Iya. Anak mereka ajak cuci piring sana. Cuci piring. Artinya membuat hal yang membanggakan orang tua lah ya, minimalnya seperti itu.
anak kecil-kecil saja yang macam contoh macam ya ya walaupun dia artis ya anak artis begitu ya katakan seperti Rafathar. Iya. Walaupun seperti itu sudah punya penghasilan. Betul. Ya, Iya. Anaknya Deddy Kobuser juga. Iya. Si siapa Aska Iya, Strato. itu mereka sudah berpenghasilan sendiri ya. Nah, itu tidak gampang loh. Lah mereka juga tuh berjuang dari nol itu. Iya. Kalau nonton kisah hidup mereka juga tuh dari nol. Dari subscribernya 1, 2, Iya. semuanya dari bawah. Iya ya. Ya. Artinya memang ada prosesnya. Tidak semudah yang kita Betul. Bayangkan. siapa sekarang kita lihat Iya. macam Dedi gitu kan. Iya. Subscribernya wow. Tapi kisah perjalanannya seperti apa kira-kira? Betul. Begitu. Dari yang video-video awal juga mungkin kacau balau, tidak tahu suaranya bagaimana, editannya bagaimana, ya Kenapa soalnya suaranya bagaimana, tidak masuk? ya. Iya, betul. Di balik layar itu tuh Itu tuh gila. asam garamnya tuh banyak daripada yang manisnya ya. Betul, gila. Betul. Jadi yang apa namanya yang tadi kawan Dian tadi sharing, saya pikir ya itulah yang saya tertarik itu hanya kenapa kok ini perempuan Papua gitu. Ada salah satunya kakak siapa Selfie ya, Selfie Yeimo ya, kalau saya tidak salah. Iya. YouTuber juga ya. Iya, betul. Yang saya tahu dua itu selain kawan ya, jadi berdua. Ya, sebenarnya ada yang dari Merauke lagi namanya siapa saya lupa. Cuma dia sudah vakum dari 2021, sudah tidak lanjut lagi. Siapa ya? Namanya itu Merauje apa begitu. Merauje. Perempuan juga bagus itu, dan konten bagus tapi dia tidak lanjut. Artinya ya apa ya? Ini kan hal yang unik begitu kan, Iya, unik ya di era sekarang gini. Ya tidak semua orang yang bisa begitu. Betul. Ya, terutama kita. Ya tadi saya bercanda dari awal saya bilang saya tampil depan kamera juga begini. Pasti grogi. Betul. Kata-kata juga harus diatur. Kawan saya punya, saya rekam ini 40 menit, Iya. saya potong sampai tinggal 8 menit. Berapa sudah itu? Aduh, Tuhan. Sekitar Yang 30-an salahnya. nih. Yang salahnya paling banyak. Ampun ya. Tuhan, ya. Jadi itu tadi apa? Kacau betul ya. Kisah di balik layar ini paling asik, menyenangkan ya. Tapi kira-kira kawan apa mendapatkan tantangan seperti itu ketika ada masalah seperti tadi mic jatuh atau mungkin ada konten yang mungkin tidak berhasil diupload, kira-kira perasaan apa yang muncul? Betul marah lah. Marah, sampai pernah maki-maki juga. Aduh, kurang ajar nih, apa nih. Sampai pernah mau banting HP juga. Iya, itu betul. Jadi pernah ada satu cerita juga. Itu dengan Julia waktu itu. Jadi sebelum dengan Maki itu awalnya dengan Julia. Itu kita sempat waktu itu bahas tentang feminis. Jadi kita sudah awalnya kan memang saya pakai HP tuh. Jadi sudah pakai HP. Wah, ini durasinya lama. Jadi HP-nya memang begitu posisinya. Layarnya di belakang. Jadi ya sudah kita cerita lepas begini. Sudah sampai 1 jam. Oke, ya tutup ya, sudah penutupan. Sudah pas ke HP, ya ampun Tuhan, tidak terekam. Iya, tidak terekor. Aduh, ya Tuhan. Aduh, ya ampun Tuhan. Iya. Itu Julia juga tahu itu. Luar biasa. Itulah ya. Tidak semudah itu, tapi apa ya? Rasa apa ya? Tidak menyerah begitu ya. Tidak ya? Tetap fight terus ya. Itu yang tidak dimiliki semua orang lah menurut saya. Ya, seperti tadi saya bilang ya, kita ini banyak
ya saya harus begini mulai dua kali dapat tantangan langsung mundur mundur 1000 langkah itu yang jadi yang tadi kawan siapa kawan Diana tadi sharing ya. Iya. Siapapun orang yang mau hebat sampai mau Elon Musk sampai mau bilang Jack Ma sampai mau siapapun orang hebat terdunia, kalau mereka lahir langsung jadi orang sukses itu patah gigi ya. Mustahil, tidak mungkin, sangat tidak Banyak kali-kaliku banyak asam garam kehidupan yang mereka rasakan. Jadi tadi apa namanya ya, kita di sini untuk kawan Diana karena kebetulan ya, bukan kebetulan, artinya dia sudah mencapai satu titik ya kesuksesan yang yaitu ya sudah dimonetisasi ya channel dan ini makanya saya undang untuk ya tolonglah berbagi kisah di balik layarnya begitu. Supaya teman-teman konten kreator yang mau teman-teman yang mau untuk terjun di dunia YouTube atau menjadi konten kreator supaya ternyata begitu ya susahnya ya memang susah tidak ada betul. Jadi ini kawan, jadi sebelum saya terjun memang mau benar-benar fokus di YouTube. Itu kan memang saya ada jualan online dulu. Iya, jadi jual produknya orang kayak baju, celana. Iya, apa namanya istilahnya itu. Kayak jadi reseller begitu. Jadi ya udah saya jualan, ya pernah dapat penghasilan juga 1 di juta. Instagram. Jadi saya jualan lewat Facebook. Ya, jualan lewat Facebook, dapat itu dari 2020. Jadi mulainya dari 2020 bulan Maret. Dari bulan Maret sampai bulan Desember. Nah itu di samping itu memang saya juga lagi memikirkan YouTube juga ya, buat channel gitu. Nah kemudian sempat dapat penghasilan juga 1.200.000. Wow. Dapat penghasilan dari itu ya? Iya, jualan itu, terus jualan pembalut, maaf. Iya, jualan pembalut kain. Artinya apa ya? Kenapa sampai mau jadi reseller lah katakan seperti itu? Kenapa mau jualan online begitu? Ya ada motivasi apa sih? Pengalaman, mau mencari pengalaman. Cari pengalaman. Tidak gampang ya. Sudah terbayang ini kapan sudah punya toko ini. tapi kalau untuk sekarang memang saya lagi fokus untuk jual pembalut sama YouTube. Kalau yang baju itu sudah ini ya, sudah lepas namanya. Iya ya. Iya. Luar biasa. Artinya sudah sedikit banyak sudah memanfaatkan teknologi ini ya, peluang teknologi untuk menghasilkan income gitu kan, tapi ini kan kawan Diana juga masih muda gitu kan ya, salah satunya masih muda. Iya masih muda. Artinya masih perjalanan masih sangat panjang yang kawan Diana sudah lakukan. Contoh seperti begini, channel ini saya analogikan seperti TV sekarang ya. Iya. Ini tidak sadar loh, ini masih umur 20-an katakan seperti itu ya. Ini masih ada 30-40 tahun ke depan. Iya. Peluangnya masih sangat terbuka begitu loh. Betul. Nah ini kan siapa yang sudah memikirkan sampai ke arah sana? Belum ada saya pikir. Betul. Yang mikir saja belum ada, apalagi mulai. Tapi kalau dia sudah bukan mulai lagi, tapi sudah tancap gas, sudah siap mau terbang. Itu artinya ya, yang menjadi teman-teman harus jangan malu ya. Saya mau kasih tahu terus jangan malu untuk belajar dari teman-teman yang sudah lebih dulu. Belajar dari teman-teman yang sudah sukses itu tidak membuat kita kita tidak boleh malu lah ya. Betul. Gitu. Kalau tidak mengerti, tidak tahu, bertanya. Iya ya.
Kira-kira selama YouTube ini kira-kira ada adik-adik atau teman-teman yang kepo begitu tanya atau apa mau ikut terlibat kira-kira bagaimana? Wah, kalau memang untuk yang sudah dapat penghasilan nih, sudah ada kode PIN nih, baru mulai 1-2 orang mulai tanya-tanya. Sebelum itu maksud Sebelum saya. itu tidak ada. Nah itu itulah kita itulah kita. Iya, betul. Nanti kalau belum sukses sukses baru Cari-cari. itulah kita. Iya, iya. Iya ya, berarti Iya. sekarang ada yang sudah mulai tanya-tanya, kepo gitu ya. Betul. Ini bicara soal mental ini. Mental bagaimana untuk tampil di depan kamera, ya ini tidak jauh beda dengan mental tampil di depan umum sebenarnya Iya, ya. betul. Nah, apa yang ada di benak kawan Diana ketika membuat konten? Awal pertama membuat konten itu ya seperti yang tadi tuh, tidak ada orang yang melihat kita, tapi kayak seolah-olah kayak banyak mata yang memandang kita begitu. Jadi kayak rasa grogi, rasa takut itu, aduh, itu kayak berkali-kali lipat dibandingkan dengan kita bicara. Ini kalau menurut saya, kalau kita berbicara di depan forum ya, kalau misalnya dia memang pertama kali bicara itu mungkin ya keringat dingin, bukan mungkin, itu memang. Sudah takut Iya. kepalanya. Malam. Tapi kalau kamera ini mungkin 2 kali lipatnya lagi begitu. Iya. Karena memang kata-katanya kita harus atur posisinya semua seperti yang kawan buat ini juga luar biasa. Oke, Iya. thank you. Sama-sama. Iya, itu tantangan paling berat itu di situ. Jadi mental ya. Iya, mental. Mental untuk tampil di muka umum ini menjadi tantangan terberat sebenarnya. Iya. Padahal ini kita sendiri ini, ya. Lucu. Silakan teman-teman mau tidak percaya tanya ke YouTuber, ke konten kreator siapa silakan tanya. Kisah kocaknya seperti apa, aneh. Ini semuanya pasti dirasakan Betul. tidak terlalu jauh beda lah ya. Iya, Luar biasa. Kalau selain itu mungkin apa lagi yang mau di-sharing di kesempatan ini ya seputar Oh, ya. YouTube teman-teman muda Papua. Sebenarnya kita orang-orang timur, orang-orang Papua itu kan mempunyai kemampuan juga. Mempunyai kan memang kita sejak dilahirkan itu kan punya talenta, punya keunikan masing-masing. Oke. Cuma kalau di luar sini itu kan memang ada yang memang bawahan sejak lahir talenta. Ada juga yang memang kita harus kerja keras untuk mendapatkan itu. Oke. Jadi kalau untuk di luar Papua atau di luar dari timur itu kan mereka sudah memang benar-benar sadar. Jadi mereka akan tekun di situ. Ketika misalnya mereka mengambil satu keputusan, oh saya harus jadi penyanyi atau oh saya harus jadi pengusaha, ya mereka fokusnya di situ. Tapi kalau kita kalau yang anak timur itu tidak berpikirnya sampai ke sana begitu. Mungkin ya sadar atau tidak saya tidak tahu. Tapi ya yang saya percaya yang saya yakin itu setiap orang punya talenta, setiap orang punya bakat. Cuma tidak diasah atau tidak dikembangkan itu. Jadi ya kalau tidak diasah, tidak dikembangkan berarti kan mati sia-sia tuh. Dibawa sampai mati begitu. Jadi ya belum ada kesadaran. Kesadaran itu muncul karena apa? Menurut kawan Diana mungkin. Kesadaran tuh muncul ketika misalnya ini kalau kebanyakan kasus itu dia akan muncul ketika misalnya dia dapat masalah terberat dalam pribadinya seseorang itu yang nanti akan menyadarkan dia begitu. Kebanyakan tuh dari masalah hidup, masalah pribadi, masalah percintaan, masalah apapun ya. Itu ibarat apa ya, memang apa ya, artinya ya memang hidup memang selalu harus ada dinamika ya. Iya, untuk harus memancing kita untuk berpikir ya. Iya, untuk harus bagaimana mencari solusi. Iya. Makanya pikiran kita harus aktif. Betul. Karena banyak ya, mohon maaf ya, ini bukan saya tidak menjas atau apapun ya.
kita mencermin apa kita ketika bercermin banyak teman-teman anak-anak pejabat yang tidak sukses loh, kita tahu. Iya, betul. Justru banyak yang lari ke hal-hal yang negatif di dunia gelap karena Betul. ya, hidup mereka ya gitu-gitu aja kan. Betul. Itu jadi mereka apa susah apa semuanya serba ada. Betul. Jadi mental mereka untuk bagaimana berpikir kreatif, berpikir kritis itu tak ada. Betul. Itu makanya ya memang hidup ini butuh ada dinamika, ada konflik ya, ada. Dan ini supaya ya kita harus berpikir saya harus bagaimana, saya harus survive, saya harus bertahan hidup. Betul. Nah, itu. Jadi Iya. ya ketika ada kena masalah itu menjadi salah satu salah satu faktor yang bisa kita sadar saya harus siap. Iya. Gitu ya. Berarti kita Papua semua harus wajib kena masalah. Iya, betul. Sebenarnya iya betul. Kalau berbicara soal masalah itu kan memang kita harus begitu. Maksudnya setiap hari itu kita harus ada masalah. Kalau menurut saya harus ada masalah karena masalah itu nanti akan membentuk kita. Mental kita itu akan terbentuk di situ lewat masalah itu. Tapi kalau misalnya kita hanya hidup, maksudnya dengan zona nyaman, melakukan aktivitas yang itu saja dengan keluarga kita saja, ya otomatis kita tidak akan berkembang. Luar biasa ya. Jadi itu zona nyaman itu sebenarnya virus yang mematikan kita ya, kreativitas, mematikan kreativitas, mematikan daya kritis ya. Luar biasa ya. Memang ya artinya cari masalah, kita cari masalah di orang ya. Kita cari masalah dari kita. Iya, betul. Jadi istilahnya ya berani ambil risiko ya. Itu. Jadi setiap hari bagaimana harus otak ini harus bekerja, saya harus pikir ini, harus bekerja ini, harus lakukan ini. Betul. Gitu. Jadi ya kira-kira kawan ya itu muncul kira-kira sejak kapan begitu kesadaran itu untuk fokus saya harus punya hidup, harus punya target, harus punya ini segala macam itu sejak kapan begitu kira-kira? Itu sejak 2020, itu sejak pandemi itu. Pandemi COVID. Itu yang membuat saya untuk kayaknya. Jadi kita harus berterima kasih ke COVID. Iya, betul. Sebenarnya COVID itu dia guru juga ya, bisa mengajarkan banyak hal juga terkait bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Itu kan COVID yang mengajarkan kita juga toh. Nyambung dengan yang tadi kita harus ada masalah baru kita berpikir. Betul. Oke lanjut. Ya gitu. Jadi ya itu. Jadi pernah ada satu, ini bapak saya juga ya, saya panggilnya papa, orang Cina. Jadi sebenarnya saya tuh dibesarkan dari asrama. Jadi sudah berpisah dengan bapak itu dari TK kecil. Jadi sudah 14 tahun di asrama. Jadi dari TK sampai SMA kelas 3. Wow. Ceritanya panjang ya. Jadi selama hidup ini tinggalnya dengan orang tua angkat ini. Iya, orang tua asuh. Ya, jadi ya bersyukur, maksudnya tinggal di asrama itu bagaimana didikan mereka. Itu juga kan kalau orang tua tuh mempengaruhi juga tuh cara didik mereka terhadap anak. Itu juga mental juga, itu juga sangat berpengaruh. Jadi ya di situ saya mendapatkan pengalaman hidup yang luar biasa selama 14 tahun di asrama dan tidak pernah keluar dari asrama kecuali liburan, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Kalau keluar kemana? Pulang ke rumah? Paling ke keluarga. Ke rumah bukan? Ke rumah bukan, kan di Pania itu jauh. Kan saya tinggalnya di Nabire. Oh. Jadi dengan orang tua asuh itu memang di Nabire tinggalnya? Di Nabire. Sampai sekarang 14 tahun ya? Betul. Berpisah dengan orang tua kandung? Orang tua kandung. Tapi orang tua kandung masih ada sampai sekarang? Bapak masih ada, mama sudah meninggal. Apa ya walaupun sejelek kamu pun orang tua ya, seburuk apapun orang tua ya kita bersyukur punya orang tua ya, walaupun seperti yang tadi kawan sampaikan gitu ya. Artinya kita tarik lagi ke topik kita ini soal anak muda dan soal lingkungan tadi ya. Kawan bisa seperti ini karena ya bersyukur ada lingkungan yang membentuk kawan seperti itu, seperti hidup di asrama ataupun dengan orang tua asuh begitu ya. Jadi mental itu terbentuk dari sana begitu. Dan saya
mungkin konten saya mungkin agak kacau-kacau yang awal-awal juga saya bikin soal itu juga, soal ya orang tua orang tua tidak selalu benar begitu kan. Iya. Dan ya walaupun dapat tanggapan negatif banyak, tapi Iya. saya tidak menyesal punya orang tua ya. Iya. Orang tua yang ada Betul, sampai sekarang. Iya. Saya tidak menyesal gitu. Cuman dalam konteks tertentu Iya. harus kita melihat ya Betul. bahwa mereka itu ada kekurangan. Iya. Ya, kita ini dari kecil, mohon maaf saya ini ya besar memang dengan orang tua begitu kan. Iya. Jadi ya saya harus katakan bahwa ya orang tua mengajarkan saya hal yang salah begitu. Artinya mereka memanjakan saya. Iya. Ya, akhirnya saya terlambat untuk sadar. Itu menjadi salah satu bukan kesalahan sih, tapi ya memang ya mohon maaf orang tua saya tidak berpendidikan begitu kan, jadi mereka pengetahuan mereka tidak sampai ke sana. Iya. Nah makanya saya pikir tidak terlalu jauh beda dengan kita ya, anak Papua kebanyakan kita punya orang tua tidak berpendidikan. Iya, Mereka tidak mengerti tentang dunia ke depan seperti apa. Mereka tidak mengerti. Iya. Nah, makanya kita yang hari ini, yang sekarang ya mungkin merantau atau mungkin berkesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Iya. Saya pikir ya ayo kita harus mulai berdarah-darah untuk membangun fondasi ya. Membangun fondasi peradaban, katakan seperti itu begitu. Kita yang harus berintis jalan, kita yang harus mulai. Kita tidak bisa mengharapkan orang tua kita gitu untuk Iya. kamu harus begini, kamu harus tidak bisa. Kiranya sudah beda gitu kan. Iya. Gitu. Jadi itu yang saya lihat di kawan Diana gitu kan. Artinya ya tidak salah kawan seperti begini begitu. Iya. Ya karena memang sudah mentalnya sudah terbentuk gitu kan. Luar biasa ya. Di mental petarungnya itu loh. Luar biasa. Mungkin apalagi yang mau di-share untuk teman-teman begitu ya, untuk ya seputaran mungkin nge YouTube atau mungkin motivasi apa yang mau di-share untuk teman-teman supaya Iya. ayolah berkarya begitu. Sebenarnya itu seperti yang tadi saya sampaikan tuh. Maksudnya harus ada kesadaran dari diri sendiri, harus memotivasi diri sendiri. Itu sebenarnya kunci paling utama itu di situ. Walaupun orang, misalnya kita nonton kontennya orang motivasi, apa yang menguatkan kita, tapi kalau dari kitanya tidak punya kemauan, tidak punya tekad untuk mau merubah, mau menciptakan sesuatu, itu sama saja bohong. Iya, jadi harus kembali ke pribadi kita. Harus berkomitmen, harus punya komitmen. Harus punya komitmen. Iya. Ini menjadi kunci ya, menjadi kunci utama dalam berkarya, dalam melakukan apapun harus punya komitmen. Iya. Orang mau sikut kita, orang mau salib kita, orang mau ikut sepak dari belakang juga tidak apa-apa. Penting tujuan lurus. Betul. Tidak penting angin mau tiup kah, badai kah, tidak penting ya. Yang penting fokus. Iya. Jadi luar biasa ya kawan Diana. Saya ini banyak nonton konten ya, konten-konten teman-teman yang selalu membuat sekedar untuk memotivasi diri ya. Tapi saya penasaran, saya melihat ini aura-aura yang merasakan hal itu secara langsung seperti apa sih? Biasa. Jadi sekali lagi profesi untuk kawan Diana, akhirnya channelnya sudah dimonetisasi. Terus berkarya ya. Terima Terus kasih memberi kawan. motivasi untuk teman-teman muda seperti itu. Siap. Berkarya lah, melakukan hal yang positif minimal. Siap. Bagaimana apa yang mau disampaikan untuk teman-teman di luar sana, atau mungkin ya sesama kita yang atau saya yang baru-baru melangkah begitu. Baru tapi luar biasa. Silakan. Untuk kawan-kawan, ini khusus untuk perempuan dulu ya. Untuk perempuan-perempuan dari timur,
Jangan gunakan waktu itu dengan sia-sia. Misalnya contoh, kita gunakan waktu untuk membicarakan kehidupan orang lain. Itu kan memang kasusnya sangat banyak dilakukan oleh perempuan. Laki-laki juga ada, tapi ya satu Banyak. dua. Banyak. Satu dua. Tapi yang lebih Lebih banyak. parahnya lagi perempuan. Jadi ya waktu itu tidak bisa diputar kembali. Oke. Kita tidak bisa membeli waktu itu untuk kita miliki, tidak bisa. Waktu dia akan berjalan terus. Jadi gunakan setiap detik, setiap menit untuk bagaimana kita memikirkan satu hal yang baru. Apalagi kita yang orang Timur, orang Papua, untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan lapangan pekerjaan, karena di sana kan memang belum ada lapangan pekerjaan. Jadi ya itu kembali lagi kepada masing-masing orang. Jangan suka menceritakan kehidupan orang lain, jangan suka menjelekkan kehidupan orang lain untuk perempuan. Harus berpikir maju. Oke, harus berpikir maju. Ya, harus berpikir maju. Kemudian untuk kawan-kawan yang laki-laki, ini pesan juga harus selalu mendorong mungkin pacar, karena memang kasusnya banyak juga ya kalau soal pacar itu kan ada laki-laki yang memang membatasi perempuan untuk berkarya, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke. Ya, ruang-ruangnya dipersempit atau ditutup. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus sama-sama saling mendukung, saling memotivasi untuk dia bisa maju juga, bisa berkembang. Luar biasa ya. Jadi apa namanya yang tadi disampaikan kawan Diana, saya pikir yaitu harapan ya, harapan untuk kita semua, termasuk saya juga, supaya ya yang paling penting itu ya saya kutip dari situ tadi, itu soal lapangan pekerjaan tadi itu kita lewatkan, tapi ya saya pikir ini sudah salah satunya ya. Nanti melalui bangun tim itu kan sudah Betul. membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang lainnya. Itu luar biasa. Dan terima kasih untuk kawan Diana sudah menyempatkan waktu. Artinya Terima kasih juga sudah diundang. sesama YouTuber ya. Artinya kadang ya kita melihat sharing-sharing orang bahwa ketika sesama kayak gini yang dipikirkan itu persaingan, tapi Betul, itu jangan. yang ditunjuk saya coba chat saja, siapa tahu dia bisa mau berbagi begitu kan. Akhirnya kawan Diana mau untuk berbagi kisahnya di sini, dan terima kasih banyak ya. Tetap rendah hati itu dipertahankan, itu luar biasa. Terima kasih. Jadi saya pikir demikian ya untuk ngobrol santai kita. Dan teman-teman di luar sana silahkan, saya tidak bisa simpulkan ya karena ceritanya panjang dan tidak jelas arahnya, tapi saya pikir ya teman-teman pasti nikmati karena ya banyak luar biasa ya, terbawa emosi lah ya, emosi entah itu senang, sedih, sampai ya itu pasti terbawa juga ya. Artinya silahkan ambil yang baik-baik saja. Yang jelek, yang tidak baik dari kami silahkan ditinggalkan begitu. Saya pikir demikian kawan Diana. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya di podcast kali ini, dan teman-teman semuanya. Saya pikir demikian. Kita jumpa di video selanjutnya. Salam waras. Salam waras.